Halo, aku Hani. Aku Nopai. Kembali lagi di The Luxury Reports dan pastinya akan bahas tas lagi. Jadi kita mau ngebahas tas yang menurut kita tuh underrated. Karena memang nggak banyak yang pakai ya, nggak banyak yang punya gitu. Nggak banyak yang bahas juga. Nggak banyak yang bahas, tapi kita pengen aja share. Yeah. Dari dua ini ada salah satu yang brandnya tuh lumayan populer sebenarnya dan ada tasnya yang lebih Populer, populer gitu. Tapi ini justru the less popular ones. Ternyata kalau buat Nopai enak banget ya dipakainya. Enak banget dipakainya. Salah satu yang lumayan sering lah gue pakai ini. Sebelum kita ngomongin tasnya, kita perjelas dulu nih definisi dari underrated itu apa. Kayaknya kita berdua nih versinya agak beda ya. Kalau aku ini tasnya tuh underrated karena ini bukan dari brand yang terkenal banget. Bisa dibilang high baru street, gitu ya, brandnya juga baru kan. Baru lah gitu. Nggak tahu juga sih ini dari tahun berapa. Baru populer. Informasinya agak kurang terdengar. Bisa dibilang ya high street brands atau kayak ya di atasnya high street lah, contemporary. Harganya masih affordable tapi craftsmanship-nya tuh bagus banget gitu. Dan ya orang nggak banyak yang tahu. Kalau yang versi gue ya karena The Row ini beberapa tahun terakhir sangat terkenal dan ada satu tas yang dicari oleh semua orang, which is si Margot bag itu. Jadi itu underrated karena brandnya terkenal, ada tas yang terkenal tapi model ini kebanyakan orang nggak tahu dan kalau ngelihat nggak akan nyangka kalau ini dari The Row. Sebenarnya berapa kali kalau pakai ini orang tuh pasti nyangka ini tas dari merek lain karena kan yang bentuknya dome kayak begini tuh lumayan banyak lah, meskipun kalau di compare ya dome-nya sedikit berbeda-beda bentuknya. Dan dome ini tuh sebenarnya salah satu bentuk tas yang klasik banget. Jadi kalau high end brand tuh kebanyakan pasti punya deh bentuk tas ini. Nah tapi ini tuh dari The Row. Nah mungkin banyak yang nggak ngeh kalau The Row itu juga punya bentuk tas yang seperti ini. Karena kan yang paling terkenal tuh si Margot. Ini tuh namanya Nina bag. Jadi waktu itu gue nemu ini pas lagi di Hong Kong. Sebenarnya juga tujuan awalnya waktu itu mau nyari si Margot ini. Nah cuman kan waktu itu emang lagi susah dicari. Terus ternyata di sana ada koleksi The Row lainnya dan ternyata gue suka banget sama si Nina ini. Emang pada dasarnya kalau udah ada yang baca artikel gue sebelumnya, gue tuh punya bentuk dome ini ada 6 tas. Bentuknya semua kayak begini. Dari berbagai merek Dari berbagai merek. Kulitnya tuh kayak calf leather ya. Sebenarnya tuh kelihatannya smooth dan kayak gampang scratch gitu. Tapi dia tuh yang kayak bisa heal sendiri gitu loh. Kalau yang orangnya mungkin gak suka banget ngeliat tas-tas scratch gitu, pasti kayak gemes banget. Kukunya panjang tuh pasti gemes banget. Tapi ini tuh meskipun banyak scratchnya dia akan heal dengan sendirinya. Nah ini tuh ada 2 hand strap. Ya dia ini. Nah terus enaknya yang gue juga demen dia tuh bisa diginiin. Meskipun dia tuh sebenarnya tidak didesain untuk ada tali panjang. Jadi ini tuh nggak ada tali panjangnya. Nah tapi gue suka pakai tali panjang yang gue punya aja. Gue strapin di sini. Nah jadinya enak pas lagi di selempang ya. Ininya tidak mengganggu karena ini kan cukup panjang nih. Size-nya itu ini sekitar 31 cm. Ini tuh berarti ada apakah ada medium, small, large-nya gitu? Waktu itu sih nggak ada ya. Cuma satu size. Kayaknya cuma satu size, cuman ini aja. Bahkan jenis kulitnya juga kayak cuman ini. Tapi waktu itu tuh ada warna yang berbeda. Kayak marun atau dark coklat gitulah pokoknya kalau nggak salah. Tingginya ini nih yang tertinggi itu sekitar 23-24 cm. Ini tuh sekitar 11 sampai 12 cm. Ya pokoknya ya laptop 13 inch sih nggak muat ya. Tapi kalau iPad gitu-gitu tuh semua masih muat banget gitu. Dia pakai zipper. Nah dalamnya tuh ya seperti ciri khas The Row yang memang kagak pernah ada apa-apanya. Bener-bener very clean. Brandnya aja cuma ada di sini. Ininya pun bener-bener clean. Nggak ada saku, nggak ada pouch. Tapi dia tuh ada kasih kayak dompet kecil gini. Dalamnya bener-bener bisa dipakai buat dompet gitu. Nah terus ininya tuh ada attachment-nya. Yang sebenarnya attachment-nya ini juga ada beberapa orang kan lumayan suka ya buat kunci apa supaya gampang nyari gitu. Basically sesimpel itu tas The Row. Saya sama modelnya tuh pas banget ya buat sehari-hari gitu. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Dan kayak buat kantor oke. Dan buat kayak ke event juga masih proper gitu. Karena dia mungkin agak structured gitu ya. Jadinya kayak masih terlihat rapih lah ya. Nggak terlalu casual. Ini dari OR. OR itu merek Korea. Kalau nggak salah tuh singkatan dari Original Realize gitu. Oh gitu, si baru tahu ya gue. Itu ada singkatannya. Jadi sebelum punya tas ini, gue tuh senang banget sama baju-bajunya kan. Yang ada di Jade kalau di Jakarta. Baju-bajunya tuh bagus-bagus lah, bener-bener yang buat sehari-hari ke kantor, clean, blazer, celananya juga pas banget lah kalau di gue gitu. Terus waktu ke Korea, ke Seoul juga sempat datengin ke tokonya gitu. Dan ternyata memang barangnya tuh bagus-bagus semua. Nah lupa gimana bisa ngeliat tas ini, nemunya gimana. Tapi sebenarnya nemunya tuh online. Ini namanya OR Curvy Bag.
gitu. Mungkin karena modelnya curvy gitu ya. Ini juga ya sebenarnya tipe-tipe dom tapi East West. Iya benar kan? Dom tapi yang agak versi cepernya gitu ya. Agak melebar gitu. Ini namanya curvy bag, kan memang yang lagi musim banget lah ya. Tas-tas yang modelnya tuh East West, terus talinya agak panjang, terus ya benar-benar bisa di shoulder bag gitu buat sehari-hari gitu. Nah, suka banget sama tas ini karena tadinya tuh nyari yang East West bag gini, tapi beberapa tuh kayak talinya terlalu pendek misalnya, cuma bisa dijinjing gitu. Terus ada yang kemahalan dan lain-lain gitu ya. Dan ini kayak it fits all the criteria lah kalau buat gue. Pertama, suka banget sama modelnya. Kedua, warnanya tuh ini hitam tapi bukan yang hitam pekat gitu loh. Jadi ada kayak rada charcoal, abu-abu. Kelihatan ya kalau di kompor. Iya, beda banget kan gitu. Jadi bukan yang hitam pekat. Terus kulitnya juga kayak yang grain gini, jadi udah pasti lebih awet lah ya, scratch resistant dan lain-lain. Kayak ini tuh besar banget, nggak tahu sih lebarnya berapa, kayaknya sih 40 kali ya. Bisa 40 ini? Iya, lebar 40 banget. Karena ini kan 31-an tuh tadi kayak. Terus ya udah dibuka semua gini tuh kayak gampang banget nih, bener-bener tas cemplang-cemplung, tapi masih ada zippernya, jadi masih secure gitu. Ya ini tuh kayak little things tapi dipikirin aja gitu ketika resletingnya sampai bawah. Masih ada, kan kalau barangnya banyak, barangnya nggak langsung bertumpahan. Terus ya di dalamnya masih ada pocket-pocketnya gini, dan dalamnya tuh kan dari kanvas jadi masih enteng lah. Dan yang gue suka adalah zippernya tuh 2 gitu, kanan kiri, jadi lebih memudahkan banget. Kalau ini satu. Nah itu gue kurang suka tuh biasanya, karena ketika dibuka ya udah hampir harus dibuka semuanya gitu kan. Buat travel ini juga pastinya kepake banget. Dan ini kalau buat yang suka ngegantung-gantung boneka ini luas banget. Gitu. Jadi bisa lah 6 Aku bukan tipe itu, jadi cuma punya satu. Ini beda ya, bukan dari si logonya ya. Logonya bener-bener tipis banget, kayak sama lah kayak di sini. Kalau ini cuma kayak di emboss gitu di sebelah, di bawah banget, jadi nggak begitu kelihatan. Ini tuh harganya 600.000 won, jadi kayak kurang lebih tuh 8 juta gitu. Maksudnya buat leather bag sebagus ini, craftsmanship-nya tuh bagus banget dengan ya sebesar ini gitu, leathernya dengan harga segitu oke banget lah gitu. Kurang lebih kan berarti 8 juta ya. Cuma negatifnya adalah ya susah dicari gitu, karena ini di Gjet juga nggak ada. Mesti ya pas ada yang ke Korea nih nitipin, just tip gitu-gitu. Dan di sana juga cuma ada 2 apa 3 gitu tokonya. Di webnya juga kayak nggak selalu ada, sold out terus. Waktu itu juga katanya ini yang terakhir, sama ada satu lagi warna putih. Jadi ya itu maksudnya ya ada bagusnya juga sih. Jadi nggak banyak banget yang punya gitu. Terus ini juga hardware-nya bagus banget lah. Pokoknya gue happy banget dengan tas ini. Kalau lo gimana, kayak kalau misalnya diulang akan beli tas ini lagi nggak? Akan. Sebenarnya waktu itu ya karena ya udahlah nggak ada pilihan daripada nggak beli tas gitu. Tapi ternyata setelah gue punya, ini tuh kayak hari ini tuh bakalan barangnya lumayan banyak, tapi ada event juga tuh selalu jadi pilihan pertama. Dan memang kan kebanyakan baju gue kan hitam, dark grey, ya udah pasti cocok gitu dengan si tas ini. Jadi emang ya gampang aja untuk jadi pilihan gitu. Iya, padahal waktu itu beli juga impuls gitu ya, maksudnya belum yang review, belum cari review dan lain-lain emang gitu. Reviewnya juga susah. Ya itu karena tidak populer ini gitu tasnya gitu. Oh, gue ingat kapan tahu tas ini. Itu adalah di The Luxury Report unzip-nya Cindy. Oh, tapi kalau dia yang sweat all day. Kalau dia pakainya tapi dia yang sweat. Jadi sebelumnya emang udah tahu tas ini, tapi ya udah susah kan ya mau belinya gimana. Terus ngelihat dia pakai terus unzip, dan dia bilang dia suka banget tas itu, keinginan itu muncul kembali. Gitu. Emang inspirasi bisa datang dari mana aja, terutama dari inspirasi itu dari nonton unzip dan baca di forum juga. Jadi ya udah, tapi emang cuma lihat dari Cindy itu aja, maksudnya orang yang gue tahu punya tas ini. Jarang reviewnya juga masih ya susah banget gitu. Waktu itu sih sempat posting di Instagram, dan ada tuh beberapa yang kayak nanya itu tasnya apa gitu, karena memang ya segitu jarang yang review. Tapi ya again, kalau kita tuh suka sama sesuatu, tahu that it fits our lifestyle dan our ini looknya sehari-hari, jadi ya emang dibeli aja gitu. Akan bikin happy aja. It's not about the logo atau modelnya populer banget, the trend gitu ya. Emang sesuai aja sama kebutuhan kita. Pasti kalian juga punya dong tas-tas underrated. Please jangan di gatekeep. Cerita-cerita juga boleh komen, atau boleh sekalian langsung diskusi di forumnya The Luxury Report.